bersyukur banget kita sudah 2 kali hari Minggu kita beribadah di gereja, secara khusus di basement. Teman-teman, mari yang belum pernah beribadah bersama atau yang belum beribadah onsite bersama, yuk minggu ini kita sama-sama datang. Jangan lupa link pendaftaran ada di bawah. Silakan teman-teman nanti boleh klik dan langsung isi gitu ya, nama dari teman-teman dan juga IG-nya supaya kita bisa saling meng-add gitu ya. Teman-teman memfollow-followan gitu ya. Dan teman-teman jangan lupa, teman-teman mari kita terus menyiapkan diri kita, mari kita terus bertumbuh sebagai sebuah komunitas yang sudah mengalami kasih Tuhan, yang sudah mengalami anugerah Tuhan, yang sudah mengalami dan merasakan bahwa Tuhan itu baik di dalam kehidupan kita apapun kondisinya. Mari kita sama-sama datang ibadah onsite dan kita bertumbuh sebagai remaja-remaja Tuhan yang mencintai Dia dan mencintai kebenaran firman-Nya. Yuk teman-teman, kita sama-sama siapkan hati kita. Kita akan memasuki waktu-waktu kita bisa bersekutu, bisa menenangkan diri dan kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Yuk kita sama-sama ambil waktu tenang di hadapan Tuhan. Shalom teman-teman, berjumpa lagi di Be With You. Pandemi ini sudah berlangsung hingga 2 tahun lebih. Teman-teman pasti banyak mengalami perpisahan dengan teman sependidikan, keluarga jauh, dan sebagainya. Saya sendiri pun juga demikian, harus berpisah dengan teman-teman kuliah yang tinggalnya tidak di Jakarta. Dan juga selama ini, saya juga cukup banyak mengatakan selamat jalan terhadap keluarga yang sudah pergi mendahului. Perpisahan dapat menghasilkan kerinduan. Dengan manusia saja, kita mempunyai kerinduan untuk bertemu kembali. Apalagi dengan Tuhan kita
apakah teman-teman juga punya kerinduan untuk memuji Tuhan serta bersekutu di dalam gereja kembali? Tentu, teman-teman dalam hidup kita merasakan kesedihan dalam perpisahan dan kesenangan dalam perjumpaan. Tapi teman-teman harus ingat bahwa Tuhan Yesus Kristus selalu ada untuk kita, di samping kita, menyertai kita selalu. Mari kita naikkan pujian, tiba saatnya. Tiba saatnya kami
Tuhan, kami mengucap syukur kalau Tuhan adalah Tuhan yang baik dalam kehidupan kami. Waktu boleh berganti, tetapi kasih setia Tuhan tidak pernah berhenti. Musim boleh berganti, tetapi berkat-berkat Tuhan selalu tersedia bagi kami, anak-anak-Mu yang dikasihi oleh Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Ajarkan kami melalui kebenaran firman Tuhan, melalui berkat yang sudah kami rasakan, kami punya kerinduan untuk semakin cinta sama Tuhan. Bukan hanya cinta sama Tuhan, tetapi juga mencintai kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nah teman-teman sekalian, hari ini kita akan bahas ya. Kemarin kita baru saja membahas tentang kenaikan Tuhan Yesus. Lalu apa relevansinya dalam kehidupan kita sebagai remaja-remaja Kristen, sebagai remaja-remaja yang sudah mengalami kasih setia daripada Tuhan. Teman-teman, gue bacain dari satu ayat, yaitu Matius 28 ayat 19-20. Demikian firman Tuhan. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Teman-teman sekalian, berbicara tentang kita tidak bersama dengan Tuhan Yesus, maka bukan berarti Tuhan Yesus itu udah gak sayang lagi sama diri kita. Ketika Tuhan Yesus naik ke atas surga, bukan berarti Tuhan Yesus itu gak peduli lagi dengan kehidupan kita. Teman-teman, waktu Tuhan Yesus naik ke surga, maka ia duduk di atas tahtanya. Namun teman-teman jangan pernah lupa, Tuhan kita bukanlah Tuhan yang pasif. Tuhan kita bukanlah Tuhan yang menikmati tahtanya, kemudian dia tidak peduli lagi dengan kehidupan murid-muridnya. Teman-teman, kalau kita lihat di dalam kitab Kisah Para Rasul, di sana itu kitab yang dimulai dengan sebuah kisah tentang kenaikan Tuhan Yesus gitu ya. Dan tentang perintahnya untuk sekali lagi menjadi saksi Tuhan. Teman-teman, ketika Tuhan Yesus di dalam pasal tersebut atau di dalam pasal yang pertama diceritakan naik ke atas surga, teman-teman bukan berarti perjalanan para rasul kemudian menjadi, kalau mau dibilang suam-suam kuku gitu ya. Kalau kita baca di dalam kitab Kisah Para Rasul, kita melihat bagaimana Tuhan kita itu luar biasa. Meskipun dia naik ke surga, tapi dia terus mendukung, menyokong, menjadi pembela bagi para murid-muridnya. Teman-teman bisa lihat bagaimana ketika Saulus berencana untuk menghancurkan kehidupan para murid. Dia dengan berapi-api mau menghancurkan kehidupan orang-orang percaya kepada Tuhan. Namun di dalam kitab Kisah Para Rasul di sana diceritakan bagaimana Tuhan sendiri yang menemui dia, kalau mau dibilang bahasa kerennya, mengencounter dia gitu. Kemudian dia menjadi seorang yang berapi-api, bukan membasmi para murid Kristus atau para orang-orang percaya, namun dia pun menjadi orang yang radikal mengikuti Kristus. Nah teman-teman, kita juga bisa lihat bagaimana Tuhan menampar seorang raja yang dengan penuh kesombongan gitu ya, dipuja dan disembah sebagai Allah dan dia tidak menghormati Allah. Kemudian Tuhan melalui malaikatnya menampar raja ini dan kemudian raja ini mati. Teman-teman, kita lihat bahwa ketika Tuhan Yesus naik ke atas surga, bukan berarti dia tidak peduli lagi dengan kehidupan kita. Tidak berarti kita dikasih kebebasan sebebas-bebasnya sehingga kita, kalau mau dibilang, bisa melakukan apapun, bisa melakukan dosa apapun, dan Tuhan tidak peduli. Alias Tuhan kayak, ya udahlah, mau gimana lagi? Teman-teman, kita lihat bahwa di dalam kehidupan kita, sekalipun seolah-olah dia meninggalkan kita, dia bukanlah Tuhan yang sungguh-sungguh meninggalkan kita dan menyatakan ketidakpeduliannya. Dia sekalipun pergi ke atas surga, pergi ke surga, dia tetap menyayangi kita umatnya. Dia tetap memperhatikan kita anak-anaknya. Teman-teman, kalau kita lihat kehidupan Tuhan Yesus, kalau kita lihat dari Paskah atau dari Jumat Agung, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus, kalau mau dibilang dia disalibkan, namun dia bukan Tuhan yang mati. Sebaliknya, penyaliban itu justru menunjukkan bagaimana Tuhan Yesus menjalankan gitu ya, kalau mau dibilang taat akan kehendak Allah.
Dan dia mati di kayu salib untuk menjadi jalan pendamaian bagi kita yang percaya. Bukan hanya mati, dia adalah Tuhan yang bangkit dengan kekuasaan dan dengan kekuatan. Dia saat ini memerintah di surga sebagai seorang raja yang penuh dengan kasih karunia. Kita bisa menikmati berkat-berkat Tuhan setiap hari. Kita bisa menghirup udara yang segar. Dan tapi teman-teman jangan pernah lupa, ketika dia naik ke atas surga, bukan berarti dia tidak akan kembali lagi teman-teman. Ketika dia naik ke atas surga, maka dia berjanji dia akan datang kembali. Kapan waktunya? Gak ada yang tahu teman-teman. Tetapi ketika dia nanti kembali, dia akan kembali sebagai seorang hakim yang akan mengadili dengan kebenarannya. Teman-teman, apa artinya? Bagi kita yang percaya, bagi kita anak-anak muda, bagi kita orang-orang yang telah mengalami kasih setia Tuhan, bagi kita yang sudah pernah dengar Kristus kita, Tuhan kita, bukan Tuhan yang mati, tapi Tuhan yang hidup dan Tuhan yang bangkit. Apa relevansinya teman-teman? Yang pertama teman-teman, mari kita lihat. Ada 3 kata jangan ya. Yang pertama, jangan apa teman-teman? Jangan takut untuk mempertahankan iman kita. Jangan takut untuk mempertahankan iman kita sekalipun orang-orang di sekitar kita mungkin ngebully kita. Mungkin orang-orang di sekitar kita meninggalkan kita atau mencemooh diri kita. Jangan takut untuk mempertahankan iman kita. Karena Tuhan kita bukanlah Tuhan yang membiarkan kita berjalan di dalam iman yang kemudian dia cuma menonton dan mengatakan, yuk lihat, ayo lihat. Enggak teman-teman. Dia adalah Tuhan yang tetap mendukung, mensupport kita, melindungi kita. Dan apapun yang terjadi, kita percaya Tuhan itu tetap kontrol semua situasi dan keadaan. Jangan takut untuk mempertahankan iman kita. Yang kedua, jangan juga teman-teman, jangan apa? Jangan main-main dengan dosa. Sekalipun Tuhan tidak bersama dengan kita dan dikatakan dia pergi ke surga, jangan pernah lupa mata Tuhan itu melihat. Meskipun kita tidak bisa melihat Tuhan, tapi Tuhan itu hadir teman-teman. Tuhan itu hadir. Tuhan itu ada teman-teman. Dan Tuhan tahu bukan hanya perbuatanmu yang kelihatan, tetapi kecenderungan hati dan pikiranmu. Teman-teman jangan main-main dengan dosa. Kita lihat teman-teman bagaimana hidup kita. Bagaimana kecenderungan hati dan pikiran kita. Meskipun dia naik ke surga, dia hadir bersama dengan kita. Meskipun kita gak bisa lihat dia, tapi dia tetap bisa melihat isi hati kita. Dia bisa tahu kecenderungan hati kita. So jangan main-main dengan dosa teman-teman. Yang ketiga, jangan apa teman-teman? Jangan patah semangat. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup untuk melihat dan memberikan jalan keluar bahkan di tengah-tengah pintu-pintu yang kelihatannya bagi kita tertutup. Tapi bukankah Tuhan kita bisa memberikan jalan keluar di tengah-tengah segala kebuntuan hidup kita? Teman-teman, Tuhan kita naik ke atas surga. Tapi bukan berarti dia meninggalkan kita. Tuhan kita naik ke surga bukan berarti dia tidak peduli dengan hidupmu. Yuk teman-teman, mari kenaikan Tuhan ke atas surga seharusnya membuat kita semakin bertumbuh di dalam iman. Semakin yakin bahwa kita adalah orang yang mengikuti Tuhan yang menang. Tuhan yang berkuasa penuh di dalam kehidupan kita. Yuk kita ambil waktu, kita sama-sama terus mau menjadi pribadi yang bukan menang. Bukan hanya kalah, tetapi pribadi yang sungguh-sungguh menang di dalam kehidupan kita. Yuk kita sama-sama berdoa.
Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang tetap peduli dengan kehidupan kami. Sekalipun kami tidak bisa melihat Tuhan, tapi kami percaya Tuhan adalah Tuhan yang peduli dan hadir di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.